Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang selalu setia dalam iman pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah Bapa senantiasa melingkupi kita dengan kasih dan kebaikannya yang melimpah-limpah. Sahabatku, kita akan segera mulai mendengarkan renungan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami datang ke hadapan-Mu pada saat ini untuk merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami kebenaran yang Engkau sampaikan. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar renungan ini dapat menjadi berkat dan menguatkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, hari ini kita akan belajar mengenai mengapa ujian iman kita sangat berarti. Pertama-tama, mari kita baca ayat Alkitab untuk renungan hari ini. 1 Petrus 1 ayat 6-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sahabatku, pernahkah kita berpikir mengapa Tuhan mengizinkan kita menghadapi berbagai macam kesulitan dan pencobaan dalam hidup ini? Mungkin kita pernah merasa bingung, kita merasa sedih, atau bahkan marah ketika masalah datang bertubi-tubi. Kita bertanya-tanya, di mana Tuhan saat kita sedang susah? Mengapa kita sebagai orang yang percaya kepadanya juga tidak luput dari penderitaan? Dalam suratnya yang pertama, Rasul Petrus memberikan jawaban yang sangat menghibur dan memberikan perspektif yang kekal. Ia mengatakan kepada kita untuk bergembira, bahkan di tengah duka cita dan berbagai pencobaan yang sedang kita alami. Mengapa kita bisa bergembira di saat-saat sulit? Karena Petrus menjelaskan bahwa semua pencobaan ini memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk membuktikan kemurnian iman kita. Petrus menggunakan perumpamaan yang sangat mudah kita pahami, yaitu tentang emas. Emas adalah logam mulia yang sangat berharga. Untuk mendapatkan emas murni, para pengrajin harus memprosesnya melalui api. Panas yang hebat akan membakar semua kotoran dan campuran yang tidak berharga, sehingga yang tersisa hanyalah emas yang murni dan berkilau. Demikian juga dengan iman kita. Iman yang sejati, iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, nilainya jauh lebih tinggi daripada emas yang paling murni sekalipun. Emas di dunia ini akan fana, akan hilang, dan tidak bisa kita bawa ke kehidupan kekal. Namun, iman yang murni akan membawa kita kepada keselamatan dan persekutuan abadi dengan Tuhan. Pencobaan dan kesulitan yang kita alami adalah seperti api yang menguji iman kita. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi masalah keuangan yang berat, hubungan yang retak, penyakit yang tak kunjung sembuh, atau berbagai tantangan lainnya. Semua ini bisa terasa sangat menyakitkan dan membuat kita putus asa. Namun ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ia sedang bekerja dalam setiap situasi yang kita hadapi. Melalui pencobaan-pencobaan ini, Tuhan sedang memurnikan iman kita.
Ia ingin melihat apakah kita benar-benar percaya kepadanya, apakah kita akan tetap setia meskipun keadaan sulit, apakah kita akan terus berharap dan mengandalkan Dia sebagai satu-satunya sumber kekuatan dan penghiburan. Ketika kita berhasil melewati setiap ujian iman dengan tetap teguh di dalam Kristus, iman kita akan semakin kuat dan matang. Kita akan belajar untuk lebih bergantung kepada Tuhan, untuk lebih sabar dan tabah dalam menghadapi kesulitan, untuk lebih mengandalkan Tuhan, dan untuk lebih mengasihi sesama saudara seiman. Lebih dari itu, Petrus mengatakan bahwa hasil dari iman yang murni ini adalah puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bayangkanlah, saudara-saudari, ketika kita berdiri di hadapan Tuhan Yesus Kristus pada kedatangannya yang kedua kali, dan kita menerima pujian, kita menerima kemuliaan dan kehormatan karena iman kita telah teruji dan terbukti murni. Ini adalah upah yang jauh lebih besar dan kekal daripada segala penderitaan yang kita alami di dunia ini. Mungkin saat ini kita sedang berada di tengah api pencobaan. Kita merasa panas, sakit, dan tidak tahu sampai kapan semua ini akan berakhir. Namun, mari kita ingat pesan Rasul Petrus ini. Janganlah kita menyerah atau kehilangan harapan. Pandanglah kepada Yesus Kristus, Sang Pemimpin dan Penyempurna iman kita. Ia telah lebih dulu melewati berbagai macam penderitaan dan telah mengalahkan maut. Setiap air mata yang kita teteskan, setiap kesulitan yang kita hadapi, tidaklah sia-sia jika kita tetap berpegang teguh pada iman kita kepada Kristus. Justru melalui semua itu, iman kita sedang diproses menjadi lebih berharga dari emas, dan suatu hari nanti kita akan menuai hasil yang kekal dan mulia. Oleh karena itu, mari kita saling menguatkan dan mendukung dalam menghadapi setiap ujian iman yang datang. Ingatlah bahwa kita tidak sendiri. Tuhan Yesus selalu menyertai kita, dan Ia akan memberikan kekuatan dan hikmat yang kita butuhkan untuk melewatinya. Dan percayalah bahwa di balik setiap pencobaan ada rencana Tuhan yang indah bagi kita. Iman kita yang teruji akan membawa kita semakin dekat kepadanya dan mempersiapkan kita untuk menerima upah yang kekal di dalam kerajaannya. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, kiranya renungan ini akan menguatkan dan memberikan pengharapan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini yang telah mengingatkan kami akan berharganya ujian iman dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau mengizinkan berbagai pencobaan datang untuk memurnikan iman kami dan membuat iman kami lebih kuat dan berharga di mata-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi setiap ujian yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Ketika kami merasa lemah dan putus asa, ingatkan kami akan kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Berikan kami hikmat untuk melihat rencana indah-Mu di balik setiap kesulitan yang kami alami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami seiman yang saat ini sedang bergumul dengan berbagai macam pencobaan. Kiranya Engkau memberikan mereka penghiburan, Engkau memberikan mereka kekuatan dan pengharapan di dalam Engkau. Biarlah mereka juga merasakan kasih-Mu yang nyata dan terus berpegang teguh pada iman mereka.
Kami percaya ya Tuhan bahwa setiap ujian iman yang kami lewati dengan setia akan menghasilkan buah yang manis dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Kelak ketika Engkau datang kembali, kami akan menerima puji-pujian dan kehormatan dari-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.